Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih, yang sayangnya tidak pernah pilih cuma orang babakan asem yang suka pilih-pilih. Selain Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, yang sayangnya tiada terbilang. Orang dikasih belum tentu disayang betul, tapi orang disayang pasti betul. Saya mau tanya dulu, jangan ada dusta di antara kita. Coba yang sebelah kanan punya HP? Bu punya HP? Punya. Hadra punya HP? Punya. Yang depan punya HP? Punya. Yang kiri punya HP? Saya tanya nih, jangan ada dusta di antara kita. Kalau baru bangun tidur, yang pertama kali dipegang HP apa? Al-Quran. Quran. Lebih lama mana pegang HP apa pegang Al-Quran? Lebih lama mana baca HP apa baca Al-Quran? Kalau sakaratul maut udah mati, pengen dibacain HP apa Al-Quran? Pinter ya. Orang dikasih belum tentu sayang. Orang disayang pasti bukan cuma lewat masjid tapi masuk masjid. Waktu hidup gak pernah masuk masjid Jaminul Taqwa, udah mati pengen masuk. Waktu hidup gak pernah baca Al-Quran, udah mati pengen dibacain Al-Quran. Waktu hidup gak pernah sedekah, udah mati pengen disedekahin. Waktu hidup gak pernah tahlilan, udah mati pengen tapi bukan orang babakan asam, bukan. Di sini mah alhamdulillah. Mudah-mudahan kumpul bareng di dunia, kumpul bareng nanti surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tak lupa salawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad
yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, guru-guru kita bersama, ulama-ulama kita bersama, sesepuh-sesepuh kita bersama. Ada Bapak Kiai Haji Idam Khalid, orangnya udah tua tapi wajahnya kayak anak muda. Betul. Orangnya udah tua tapi semangatnya seperti anak muda. Alhamdulillah. Semoga panjang umurnya, berkah rizkinya. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Kiai Haji Abdullah, juga yakni Bapak Ustadz Abdul Hakim. Kemudian korek kita yang tadi dua-duanya sudah tampil. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan nanti syafaat Al-Quran. Karena kata Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran yang kita baca nanti jadi syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Mudah-mudahan kita orang-orang yang ada di dalamnya. Amin. Bapak Ustadz Haji Ilham Mahmudin Eski, itu Qari nasional kita, alhamdulillah. Bapak Ustadz Haji Marjuki Al-Fatiri, yang pertama tadi sudah membacakan Al-Quran. Nanti penceramah kita, guru kita bersama, Bapak Kiai Haji Khalis Amarullah, mudah-mudahan sehat, panjang umurnya, berkah ilmunya, amin. Bapak Ustadz Amil Mukmin, Bapak Ustadz Amil Khotib, juga dewan kita dari partai PKB, Bapak Ustadz Ahmad Haji Baidowi, semoga nanti terpilih lagi menjadi anggota dewan. Lemes amat. Amin. Juga Bapak Lurah kita, Bapak Kades kita, yakni Bapak Haji Madoli Ma'mur, mudah-mudahan sehat panjang umurnya. Juga para remaja, ibu-ibu semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon izin saya pertama menyampaikan dakwah. Mohon maaf seandainya materi dakwah yang saya sampaikan tidak sesuai harapan, dan karena penceramahnya ada dua, sekarang sudah jam 11. Ceramah saya nggak lama-lama, ikan sepat, ikan gabus, ceramahnya lebih cepat, lebih setuju. Jam 2 selesai. Hadirin hadirat rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwa baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika dilahirkan ke dunia ini yang namanya bumi tergoncang hebat. Kemudian berhala di dalam Ka'bah roboh, hancur, berjatuhan. Kemudian air Zam-Zam itu meluap, mengalir di sekelilingnya. Keluarlah yang namanya Abdul Muthalib dari Ka'bah. Kemudian melihat rumah anaknya, yakni Sayyidah Aminah, ini bercahaya terang benderang. Beliau terkejut, akhirnya masuk ke rumah Sayyidah Aminah. Ketika di dalam ternyata telah lahir seorang bayi laki-laki. Dibawalah cucunya itu ke Ka'bah, lalu dinamailah bayinya itu, cucunya itu bernama Muhammad, yang malam ini kita peringati menjadi seorang nabi dan rasul. Alhamdulillah. Masih terus? Masih terus? Dan selanjutnya ciri-ciri kenabian beliau.
menjadi seorang nabi, menjadi seorang rasul ketika usia 3 tahun. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat yakni membelah dada Muhammad agar hati dan jiwa Muhammad terus terpelihara kesucian dan kebersihannya. Ini di waktu kecil sudah ada tanda-tanda kenabian. Nah, karena itu Muhammad kecil sebelum menjadi seorang nabi, seorang rasul, matanya hanya untuk melihat yang baik-baik, mulutnya hanya untuk bicara yang baik-baik, tangannya hanya untuk megang yang baik-baik, dan kakinya pun hanya untuk berjalan ke tempat yang baik-baik. Ini Muhammad kecil sebelum menjadi seorang nabi, sebelum menjadi Rasulullah sallallahu alaihi. Nah, kemudian ketika remaja, ini belum jadi nabi nih. Ketika beliau remaja, belum menjadi nabi dan rasul, karena akhlaknya, karena budi pekertinya oleh orang kafir Quraisy, ini yang namanya remaja Muhammad diberi gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya sebelum menjadi nabi, sebelum menjadi rasul. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di malam ini saya ceramah banyak ibu-ibu ya. Bapak-bapaknya mana bapak-bapak? Ada bapak-bapak? Mudah-mudahan yang datang semuanya istri-istri yang soleha. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata wa khairu mataiha al-maratus soleha. Ini tenda perhiasan, betul. Ini yang namanya rumah perhiasan, betul. Tapi kata Nabi, sebaik-baik perhiasan di dunia adalah istri yang soleha. Sebuah lagu untuk Anda, istri yang soleha. Boleh nyanyi? Bareng ya. Setiap keindahan perhiasan dunia, terang-terang, hanya istri saleha, perhiasan terendah. Udah segitu aja. Mantap loh ya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, malam ini dalam rangka kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Masjid Nurul Taqwa. Ada dialog Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, ya Muhammad, ini langit milik siapa? Milikmu ya Rabb. Ya Muhammad, ini arasy milik siapa? Milikmu ya Rabb. Ya Muhammad, surga milik siapa? Milikmu ya Rabb. Ya Muhammad, engkau kekasihku milik siapa? Milikmu ya Rabb. Ya Muhammad, aku milik siapa? Nabi enggak jawab. Nabi sujud. Nabi diam. Lalu Allah yang bertanya, Allah pula yang menjawab, aku ini adalah milik orang yang bersalawat kepada engkau, wahai kekasihku Nabi besar Muhammad. Jelas Bu? Jelas? Nah, karena itu saya mau tanya dulu, cinta kepada Nabi? Cinta kepada Nabi? Tanda orang cinta itu
Man ahabba syai'an katsira dzikruhu. Siapa orang yang cinta kepada seseorang, maka orang itu banyak menyebut orang yang dicinta. Betul? Tidak cukup dengan ucapan, tapi dengan Saya mau tanya, yang butuh selawat Nabi apa kita? Kita baca selawat. Apa Nabi butuh selawat kita, atau kita butuh baca selawat untuk Nabi? Kita yang butuh selawat, betul. Cinta kita kepada Nabi dengan membaca selawat. Kita membaca selawat Nabi adalah untuk memuliakan Nabi. Kita membaca selawat karena kita butuh baginda Nabi besar Muhammad. Dan perlu kita renungkan makna padilah kita bersalawat kepada Nabi. Yang pertama, ada 4 keutamaan apabila kita membaca salawat. Ada berapa, Bu? 4. Yang pertama, kita bersalawat kepada Nabi. Nanti di akhirat, ketika kita berada di surga, amin, nanti kita bersama dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad. Karena Nabi telah bersabda, Inna awlan nasi biyawmil qiyamah aktsaruhum alaya salatan. Bahwa sesungguhnya orang yang nanti dekat denganku di hari kiamat adalah orang yang banyak-banyak baca kita salat masuk surga, betul. Kita ngaji masuk surga. Kita sedekah masuk surga. Kalau ditambah dengan banyak baca selawat, masuk surga dan dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad. Nah, ini yang pertama, jelas masuk surga dekat dengan Rasul. Kemudian yang kedua, apabila keutamaan kita membaca salawat, maka diberikan ketenangan hati kita. Hati kita diberikan kelapangan oleh Allah, dijauhkan dari kegundahan, dijauhkan dari kesupekan. Karena itu banyak-banyak baca. Kalau suami pulang dari kantor, tanggalnya tanggal tua, udah baca lawat. Kalau anak kuliahnya jauh, mondoknya jauh, sekolahnya jauh, udah biar hati tenang, maka kita banyak-banyak baca sholawat. Ini yang keberapa? 2. Kemudian yang ketiga, apabila keutamaan kita membaca sholawat, maka dirontokkan dosa-dosa kita, dihapus dosa kita oleh Allah Subhanahu. Nah, ini kalau baca sholawat. Jadi kalau pengen dosanya dihapus, maka banyak-banyak baca Saya mau tanya, Bapak Kades Makmur punya dosa nggak sama warganya? Punya. Warganya punya dosa nggak sama Pak Kades? Punya. Ibu punya dosa nggak sama suami? Punya. Suami punya dosa nggak sama istri? Kalau pengen rontok, dihapus dosa-dosanya, maka banyak-banyak baca Sudah berapa keutamaannya? 3. Nah, yang keempat, keutamaan padilah salawat yang kita baca, yakni doa kita, harapan kita, munajat kita diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu. Karena itu banyak-banyak baca Satu kali kita membaca salawat, maka Allah turunkan 10 rahmatnya. Satu kali kita membaca salawat,
maka Allah balas dengan 10 ganjaran, dengan 10 kebaikan. Alhamdulillah. Karena itu ayo kita membaca salawat bareng-bareng ya, supaya kita masuk surga, dekat dengan baginda Nabi Muhammad, agar hati kita diberikan kelapangan, dirontokkan dosa-dosa, doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu. Yuk bareng-bareng. Sallallahu Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nabi lahir di mana? Di kota Mekah. Harinya hari apa? Senin. Tanggal berapa? 12. Bulan apa? Rabiul Awal. Kemudian tahunnya tahun apa? Gajah. Atau 570 Masehi. Wafatnya di mana? Di Madinah. Hari apa? Senin. Tanggal berapa? 12. Bulan apa? Rabiul Awal. Jadi Nabi lahir wafat harinya sama, tanggalnya sama, bulannya sama. Inilah sosok manusia mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Nah, artinya apa? Ada 12 pokok ajaran Islam yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad. Yang pertama rukun iman. Rukun iman ada berapa? 6. Yang pertama apa? Beriman kepada Allah. Yang kedua kepada malaikat. Yang ketiga kitabnya. Yang keempat rasulnya. Yang kelima hari kiamat. Yang keenam qada dan qadar. Jadi yang pertama adalah rukun iman, ada 6. Yang kedua rukun apa? Islam. Rukun Islam ada berapa? 5. Pertama syah, yang kedua so, yang ketiga pu, yang keempat za, yang kelima ha. 6 tambah 5 berapa? 11. Tadi ada berapa semuanya? 12. Rabiul Awal. Betul. Nah, yang terakhir yang ke-12 adalah rukun ihsan. Apa itu ihsan? Anta budallah ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Artinya apa? Bahwasanya engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau bisa melihat Allah. Seandainya tidak demikian, tidak bisa melihat Allah, maka Allah yang melihat kita. Ini namanya ihsan. Kira-kira kita udah ihsan belum sholatnya? Kira-kira kita sholatnya udah ihsan belum? Insya. Coba yang kanan ibu-ibu semuanya, kira-kira sholat kita nih yang hadrah semuanya udah ihsan belum? Udah ihsan belum? Tadi apa artinya ihsan?
bahwa kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Kalau tidak bisa demikian melihat Allah, maka Allah yang melihat kita. Paham? Kalau ada orang salat setelah assalamualaikum warahmatullah kiri kanan, dia langsung Allahumma lantas jalan, Allahumma lantas bubar, berarti itu orang salatnya belum ihsan. Orang yang ihsan, setelah dia mengucapkan assalamualaikum tengok kanan kiri, dia berzikir dulu, dia berdoa dulu, salatnya enggak buru-buru, tuh namanya ihsan. Paham? Kalau ada orang babakan asem, salat di rumah dia pakai baju kaos partai, atau dia salat bawahnya kerening, atasnya kokoh, itu namanya orang salat belum ihsan. Saya tanya, ada enggak orang babakan asem datang ke kelurahan, atasnya kokoh bawahnya training? Enggak ada, betul. Malu sama Pak Lurah, malu sama tetangganya. Kenapa sholat kaos partai dipakai, bawahnya training? Ini artinya apa? Belum ihsan dalam sholat. Nah karena itu, kalau kita sholat pakai baju yang terbaik, betul. Kita doa dulu, betul. Kita zikiran dulu, betul. Nah mudah-mudahan sholat kita dengan hikmah memberikan ibadat ini, ibadah kita adalah ibadah yang ihsan. Amin Allahumma. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dan renungan buat kita, ketika Nabi wafat usia 63 tahun, Allah perintahkan malaikat Israel, wahai malaikat Israel, cabut nyawa hambaku yang bernama Muhammad. Dan ketika roh Nabi Muhammad SAW akan dicabut, ketika dicabut oleh malaikat Israel alaihissalam, ini bu, Nabi merasakan sakitnya sakaratul maut. Tanya kepada malaikat Israel, wahai malaikat Israel, apakah ini rasanya sakitnya sakaratul maut? Iya ya Muhammad. Apakah nanti umatku akan merasakan yang seperti ini? Wah Muhammad, umatmu akan merasakan sakit yang lebih dahsyat. Apa kata Nabi? Wahai malaikat Israel, jangan, umatku tidak akan sanggup merasakan sakitnya, dahsyatnya sakaratul maut. Cukup aku saja yang merasakan. Nabi berdoa, Allahumma khaffif ala ummati fi sakaratil maut wa thaqil alaya. Ya Allah, ringankanlah atas umatku ketika sakaratul mautnya, dan bebankanlah sakitnya kepadaku. Ini yang namanya sosok pemimpin baginda Nabi besar Muhammad. Saya mau tanya nih, ada enggak Pak Kades yang begini? Hei, ya Israel, udah warga babakan asem, semuanya sakitnya sakaratul maut saja yang tanggung. Udah ringankan semua. Kira-kira ada enggak pemimpin yang begitu? Enggak ada. Ini cintanya Nabi Muhammad dari hidup sakaratul maut sampai beliau meninggal dunia. Nah ketika beliau dalam proses sakaratul maut, tangannya sudah tidak bergerak, kakinya sudah tidak bisa bergerak, wajahnya terlihat pucat, kemudian bibirnya kebiru-biruan. Sayyidina Ali ketika itu melihat bibir Nabi bergerak-gerak, lalu mendekatkan telinganya di bibir baginda Nabi Muhammad,
Apa yang terdengar? Usikum bis-shalah, usikum bis-shalah, usikum bis-shalah. Jaga sholat, pelihara sholat, kerjakan sholat. Ini ketika Nabi sakaratul maut. Nah kemudian Sayyidina Ali ini melihat kondisi Nabi yang seperti itu, nggak tega. Kembali wajahnya terlihat pucat, bibirnya kebiru-biruan, dan bibirnya pun kembali bergetar-getar seolah-olah ada yang ingin diucapkan. Maka Sayyidina Ali kembali mendekatkan bibirnya di telinga Rasulullah Sallallahu Alaihi. Nah, apa yang terdengar? Ummati, ummati, ummati. Bagaimana umatku? Bagaimana umatku? Bagaimana umatku? Ini sosok baginda Nabi besar Muhammad yang cintanya kepada kita dari hidup sampai, dari dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan kita orang-orang yang cinta kepada Nabi, bersama dengan Nabi nanti di surganya Allah Subhanahu. Nah, penutup. Ini namanya masjid apa? Masjid Nurul Taqwa. Dan penutupnya tentang masjid dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad. Ada 3 rumah Allah yang lebih dulu masuk surga. Ada berapa? 3. Pertama, Masjidil Aqsa. Di mana? Di Palestina. Yang kedua, Masjidil Haram. Di mana? Mekah. Yang ketiga, Masjid Nabawi. Di mana? Di Madinah. Nah, ketiga rumah Allah ini lebih dulu masuk surga. Nanti disusul Masjid Jami Nurul Taqwa. Amin. Nah, ketika Masjid Jami Nurul Taqwa masuk surga bareng dengan Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, nanti akan memberikan syafaat, akan memberikan pertolongan, bareng-bareng masuk. Nah, mudah-mudahan kita orang-orang yang ada di dalamnya. Amin. Nah, siapa mereka? Yang pertama adalah orang yang menginfakkan hartanya untuk pembangunan Masjid Jami Nurul Taqwa. Jadi yang wakaf tanah, yang nyumbang 100.000, yang 1 juta, yang berjuta-juta, nyumbang semen, nyumbang pramik, nyumbang pasir. Ini golongan yang pertama bakal dipanggil masuk surga bareng-bareng Masjid Jami Nurul Taqwa. Mudah-mudahan kita orang-orang yang ada di dalamnya. Amin. Nah, kemudian yang kedua yang nanti mendapatkan syafaat Masjid Jami Nurul Taqwa adalah orang yang menginfakkan hartanya untuk kegiatan kemakmuran Masjid Jami Nurul. Saya mau tanya, ini acara Maulid perlu duit nggak? Betul. Acara pengajian di Masjid Nurul Jami Nurul Taqwa yang mingguan, bulanan pakai duitnya. Acara khatib Jumat pakai duit. Idul Fitri, Idul Adha, Nuzul Quran, buka puasa, dan lain-lain sebagainya. Ini perlu yang namanya duit. Orang yang menginfakkan hartanya untuk kegiatan kemakmuran Masjid Jami Nurul Taqwa, di golongan yang kedua akan bareng masuk surga Masjid Jami Nurul. Mudah-mudahan kita orang-orang yang ada di dalamnya. Amin. Nah, kemudian yang ketiga, siapa mereka? Orang yang memakmurkan Masjid Jami Nurul
Yang sholat di masjid Jaminul Taqwa dipanggil tuh. Yang kemudian dia ngisi ikut acara pengajian dipanggil. Dia yang memakmurkan masjid ini dipanggil Masjid Jaminul. Nah, mudah-mudahan kita orang-orang yang ada di dalamnya. Amin. 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 Nah, ini yang pertama. Terakhir saya mau tanya dulu, di kampung apa tadi? Babakan Asem. Di sini lampunya pernah mati nggak? Malam-malam pernah? Pernah. Dan sekarang kita renungin. Ketika rumah kita kampung Babakan Asem, lampunya mati malam, udah gelap tambah, udah gelap tambah. Nah, ketika rumah kita gelap malam, mati lampu dadakan dari PLN, lalu kita dengar ada ular masuk ke dalam rumah kita, panik nggak? Takut nggak? Cari pintu untuk keluar, cari jendela untuk melompat. Kita pun teriak, tolong, 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 ada ular di dalam rumah kita. Betul. Kita hidup di atas tanah, udah mati masuk ke dalam tanah. Betul. Ketika di kuburan itu kita berada di dalam tanah, ada ular masuk ke dalam kuburan kita, panik nggak? Takut nggak? Masih ada pintu untuk keluar, masih ada jendela untuk melompat, masih bisa teriak tolong, tolong. Saat itu yang menolong kita adalah amal ibadah kita. Betul. Ada tukang kuli membangun rumah, pengen berhenti, pengen pensiun, lapor sama bosnya, bos saya pengen berhenti, saya ingin pensiun. Kata bosnya, silakan berhenti, ada syaratnya, bikin dulu rumah yang terakhir. Kalau udah selesai, lapor sama saya, boleh, saya izinkan untuk berhenti. 1 minggu kemudian lapor sama bosnya, bos rumahnya udah jadi, rumahnya udah selesai, nih kuncinya, saya izin, saya pamit, mohon lahir batin, saya berhenti. Kata bosnya, nih kunci yang kamu kasih, saya kasih kamu, udah pegang itu kunci. Maksudnya bos, itu rumah terakhir yang kamu bangun, rumahnya buat kamu. Seneng nggak? Berhenti dapat rumah, seneng, bahagia, nangis tapi seneng. Pulang ke rumah ditanya istrinya, bu bagaimana, boleh berhenti? Boleh. Lalu dikasih kunci, bu. Maksudnya apa? Ternyata itu rumah terakhir yang kayak khas yang saya buat. Ternyata rumahnya buat kita, istrinya alhamdulillah. Suaminya nangis tapi nyesel. Nangis, nyesel. Kenapa? Ya Allah, kalau tahu itu rumah terakhir yang saya bangun, rumahnya buat saya, kenapa bangunnya buru-buru? Kalau tahu ini rumah terakhir, rumahnya buat saya, kenapa barangnya tidak berkualitas? Kalau tahu ini rumahnya, rumah terakhir buat saya, kenapa barangnya tidak teliti? Artinya apa? Kita sedang membangun rumah di dunia, tapi rumahnya buat di akhirat. Paham? Jadi kalau sholat jangan buru, kalau ngaji jangan buru, kalau doa jangan buru, kalau dengerin ceramah jangan buru. Paham? Jelas? Dah, penceramah kita sudah ada yang kedua, sudah lama. Bonus. Kalau tangan saya begini, bilang hei, bilang hei. Paham? Kalau tangan saya jatuh, hei. Yang kedua, huha, sama dengan rukun Islam, sama dengan Pancasila. Ada berapa? 5. Apa banyak ini? Hu. Bisa.
Kita mulai. Yang pertama, kalau tangan saya jatuh bilang hey. Yang kedua bilang hu ha hu ha hu. Nah, kita mulai. Kalau tangan saya jatuh. Oke, yang kedua 1, 2, 3 hu ha hu ha hu. Nah, kita mulai deh. Kalau rajin mengaji, ilmu akan meningkat. Kalau suka dengar ceramah, iman akan bertambah. Hu ha hu ha hu. Kalau suka sembahyang, hati akan tenang. Kalau suka puasa, sehat jiwa dan raga. Ternyata jalan yang ke surga murah harganya. Walaupun murah anehnya banyak yang ogah. Bener. Coba malam ini ada alamat palsu penuhnya ke sana. Betul. Yang ke surga murah harganya tapi banyak yang ogah. Ke neraka mahal enggak? Pakai duit enggak? Yuk coba jalan yang ke neraka. Sudah siap? Kalau mau melacur harus pakai uang. Kalau mau berjudi harus pakai uang. Kalau suka mabuk-mabukan, penyakit akibatnya. Kalau suka haram-haraman, neraka balasannya. Ternyata jalan yang ke neraka mahal harganya. Walaupun mahal anehnya banyak yang suka. Benar. Dari kampung apa tadi? Babakan asem. Kalau nanti ada orang babakan asem masuk surga, itu karena dia memang berusaha. Kalau nanti ada Pak Kades babakan asem, nah Allah, bukan karena Allah tak sayang hambanya. Semua terserah kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.